Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fauzan Aziz, mahasiswa PJ Komunikasi Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan membahas tentang strategi komunikasi Ponpes Bahru Ulum Islamic Center dalam menarik minat masyarakat agar mendaftarkan anaknya di Pondok Pesantren Bahru Ulum. Tugas ini dibuat untuk kebutuhan UAS. Baik, adapun latar belakang dibuatnya tugas judul ini, ya, kenapa saya angkat menjadi judul ini? Karena Ponpes Darul Ulum sendiri adalah salah satu ponpes yang cukup besar di Bangka Belitung ini dan cukup terkenal, ya. Nah, makanya banyak sekali persaingan untuk menarik minat santri ke dalam pondok-pondok pesantren yang ada di Bangka Belitung ini. Nah, oleh karena itu, dengan adanya banyaknya bermunculan pondok-pondok baru, pondok-pondok yang lama dan segala macam, semuanya ingin menarik minat masyarakat agar masuk ke dalam pondoknya. Nah, oleh karena itu, Pondok Pesantren Bahru Ulum tidak boleh lengah. Akhirnya membentuk yang namanya Satuan Strategi Komunikasi atau Tim Strategi Komunikasi untuk merumuskan bagaimana caranya masyarakat dapat masuk ke dalam Pondok Pesantren Bahru Ulum, seperti itu. Selanjutnya, adapun perencanaan sumber komunikasinya, bagaimana cara mengkomunikasikannya, maka dalam hal ini Ponpes Bahru Ulum dalam perencanaannya membentuk tim khusus untuk merumuskan strategi komunikasi yang gitu agar masyarakat mau mendaftarkan anaknya di pesantren Bahru Ulum Islamic Center itu sendiri. Adapun strateginya, yang pertama adalah Pondok Pesantren Bahru Ulum mengutus tim khusus untuk mensosialisasikan program-program yang bagus yang ada di Pondok Pesantren Bahru Ulum langsung ke sekolah-sekolah SD, SMP yang ada di Pulau Bangka ini. Nah, jadi datangi langsung dan mempromosikannya. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua, memanfaatkan jaringan alumni. Jadi memanfaatkan jaringan alumni yang sudah lama, itu kita kasih tugas untuk mensosialisasikan atau untuk menyebarkan info-info positif tentang Pondok Pesantren Bahru Ulum. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, strateginya memasang spanduk, poster, ya, dan lainnya, brosur di tempat-tempat strategis tentunya. Kemudian ini yang penting juga, strategi selanjutnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk promosi, ya. Nah, kemudian itu yang sangat paling penting karena sekarang ini zaman era globalisasi, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu mengadakan kegiatan-kegiatan amal di luar Ponpes agar lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, adapun identifikasi halayak atau target sasaran dari strategi komunikasi ini, itu ada 3. Yang pertama, seluruh masyarakat Bangka Belitung yang khususnya beragama Muslim, beragama Islam. Kemudian langsung ke sasaran sendiri, sasarannya akan masuk ke target yang ingin kita mendaftar ke sini, yaitu anak-anak SD dan anak SMP. Seperti yang tadi, sasarannya langsung kita datangi sekolahnya. Kemudian sasaran selanjutnya, masyarakat yang aktif di media sosial. Jadi siapapun yang aktif di media sosial akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita posting. Nah, harapannya mereka nanti tertarik untuk datang ke Pondok Pesantren Bahru Ulum, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, adapun pengemasan pesan strategi komunikasinya, itu bisa dari pembuatan video kegiatan Pondok Pesantren Bahru Ulum secara lengkap, kemudian dikemas menjadi video yang menarik, ya, kemudian kita posting. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa yang mudah dipahami di brosur, di poster, atau di media-media cetak lainnya agar mudah dipahami dan apa yang kita ingin tuju itu mudah masyarakat pahami. Kemudian yang ketiga, dibuatkan iklan di media sosial tentang kelebihan dari Pondok Pesantren Bahru Ulum itu sendiri agar masyarakat tahu apa sih kelebihannya pondok ini dan mengapa harus masuk anak kami ke sini, dan mereka tidak bertanya-tanya lagi tentang hal yang demikian. Kemudian adapun media strategi komunikasinya saat ini, yang pertama itu bisa dari media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain-lainnya. Apapun media sosialnya kita gunakan. Kemudian yang kedua dari media cetak seperti koran, brosur, poster, spanduk, dan lain-lainnya. Nah, itu kita manfaatkan semuanya. Kemudian ini yang terakhir yang sangat penting, dari mulut ke mulut. Nah, jadi kita menyampaikan kepada satu orang menyampaikan kepada yang lainnya, dan seterusnya, seperti itu. Ini strategi yang sederhana namun jitu. Nah, kemudian adapun hambatan komunikasi dari strategi ini, nah itu ada berapa, ya? Ada beberapa hambatan. Yang pertama,
Banyaknya masyarakat yang tidak aktif di media sosial. Ini yang menjadi hambatan sendiri ya. Banyak target kita membuat media sosial, tapi banyak yang tidak aktif di media sosial sendiri. Kemudian banyaknya pondok-pondok baru yang bermunculan. Nah, ini yang menjadi persaingan, yang menyebabkan kita bekerja keras. Bagaimana caranya masyarakat lebih tarik pondok kita. Yang ketiga, banyak yang sudah menentukan pilihan sekolahnya. Misalnya sebelum kita datangi, sebelum kita promosikan, mereka sudah ada ketentuan dari orang tuanya, kamu harus kesini nak, kamu harus kesini dan sebagainya. Ini yang jadi problem ya, yang menjadi hambatan dari strategi ini. Kemudian banyak yang tidak peduli dengan spanduk, brosur dan lain-lain. Jadi banyak orang itu lewat-lewat aja nggak melihat apa yang kita sampaikan di spanduk, brosur dan sebagainya. Ini hambatan juga ini. Adapun strategi untuk menanggulangi hal-hal yang demikian ya, hal-hal yang seperti ini, apa sih strateginya? Yang pertama, kita mendatangi langsung daerah yang kurang aktif media sosialnya. Nah, jadi di mana nanti yang masyarakat yang terpencil dan sebagainya, kita datangi langsung. Kemudian meyakinkan masyarakat bahwasanya Pondok Pesantren Baru Ulum adalah pilihan yang terbaik dengan menunjukkan bukti-bukti dari video dan sebagainya, aktivitasnya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, pemasangan spanduk akan difokuskan di tempat yang strategis. Jadi harus mencari tempat-tempat yang memang strategis, yang jarang benar orang lewati segala macam, jarang orang perhatikan, tapi strategis tempatnya. Maka disitulah kita akan fokuskan pemasangan spanduknya. Nah, kemudian ada analisis setelah kita lakukan semua hal itu, kita lakukan evaluasi melalui analisis SWOT ya. Yang pertama itu kekuatan dari sendiri, strength atau kekuatan. Apa sih kekuatan dari strategi yang sudah kita sampaikan tadi? Yang pertama adalah strategi yang dilakukan mudah menyebar ya dan dipahami. Dari media sosial itu kan sangat mudah menyebar sekali dan mudah dipahami apa yang kita sampaikan. Itu salah satu kekuatannya. Ya, kemudian menghemat waktu ya, tinggal klik langsung menyebar semuanya. Kemudian kecepatan informasi. Kalau dahulu kita ngirim surat mau datang segala macam, jauh-jauh segala macam, nah sekarang tinggal klik informasi langsung menyebar dengan cepat. Kemudian biayanya nggak banyak, jadi cukup kita buat satu informasi, kita sebarkan, jadi biayanya sangat minimal sekali. Kemudian apa sih kelemahannya, weakness-nya ya dari SWOT itu sendiri? Yang pertama, kelemahannya itu sendiri dari strategi ini adalah banyak yang belum aktif di media sosial. Ini menjadi satu kelemahan ya. Kemudian banyaknya persaingan dari pondok lain. Ya, pondok lain tentunya juga masang strategi yang sama dan sebagainya. Ini menjadi kelemahan bagi kita ya. Kemudian membutuhkan perjalanan yang cukup melelahkan untuk mencapai lokasi. Nah, ini bagi yang strategi yang tadi mencapai lokasi, karena lokasi jauh-jauh, mungkin di Temencel segala macam. Nah, ini kelemahannya ya membutuhkan waktu ya, yang cukup, yang tidak sebentar gitu waktunya. Nah, kemudian adapun peluangnya sendiri ya, opportunitiesnya, peluang dari strategi tersebut, itu kita bisa membuat masyarakat menjadi penasaran dengan apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya mereka mencari tahu. Itu akan menjadi peluang jadi bagi Pondok Pesantren Baru Ulum itu sendiri. Kemudian yang kedua, peluang yang bagusnya adalah menjadikan Ponpes Baru Ulum itu lebih dikenal masyarakat. Karena kita dia dari media sosial langsung dan sebagainya, itu lebih dikenal ya peluangnya. Kemudian apa sih ancamannya, threat-nya itu apa ancamannya? Nah, ancamannya yang pertama, banyak pondok lain yang memakai strategi yang sama ya. Jadi kita bersaing ketat itu. Nah, itu salah satu ancaman. Kemudian pondok lain memberikan biaya yang lebih murah dari kita. Jadi mungkin ada sebagian masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya macam, yang penting murah seperti itu. Nah, ini menjadi ancaman juga. Kemudian yang terakhir, banyak yang ingin melanjutkan di luar daerah untuk mencari pengalaman baru. Jadi apapun bagaimana kita mengaruhi mereka nggak mau sekolah di dalam satu provinsi ini, mereka sudah mau keluar gitu. Nah, ini yang menjadi ancaman. Jadi nggak ada gunanya strategi kita dengan orang-orang yang sudah punya pilihan seperti itu. Nah, selanjutnya evaluasi ya. Apa sih evaluasi yang harus kita lakukan dari strategi itu sendiri, strategi yang komunikasi yang dilakukan Pondok Pesantren Baru Ulum ini? Yang pertama, evaluasinya harus dilakukan pendataan yang secara komprehensif ya, agar menjadi perbaikan dan acuan. Jadi maksudnya di sini adalah apa sih yang sudah dilakukan itu, keuntungannya apa, datanya yang masuk berapa, yang tidak masuk segala macam di daerah ini, apa yang sudah didapat dan sebagainya. Itu datanya harus lengkap, komprehensif. Jadi acuan untuk kedepannya, apakah perlu diulangi strategi ini atau dibuat strategi yang lain. Nah, seperti itu evaluasinya. Kemudian yang kedua, evaluasi yang kedua, harus lebih maksimalkan peran alumni. Nah, alumni itu penting, dimaksimalkan, dikumpulkan, dimaksimalkan ya. Dan wali santri juga sama. Ya, wali santri itu pengaruhnya besar sekali. Jadi ini evaluasinya. Agar selanjutnya tidak perlu mendatangi lokasi lagi. Nah, jadi peran wali santri dan alumni itu harus dimaksimalkan untuk kedepannya.
karena di strategi tadi itu sendiri belum dimaksimalkan perannya. Ya mungkin itu dari hal yang ingin kami sampaikan dari strategi komunikasi ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima